Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Herusanto. Pada kesempatan hari ini, saya ditemani teman saya yang selalu setia menemani saya, yaitu Mas Sulistyo nih. Karena beberapa hari yang lalu, Mas, saya sampaikan lagi, ada banyak sekali di kolom komentar yang katanya menanyakan Mas Sulis nih, begitu, kemana katanya. Mungkin biasanya kan kita berdua begitu kan, tapi tempo hari kita sendiri, jadi terus itu banyak sekali yang menanyakan, makanya saya sampaikan terus nih. Nah, pada kesempatan kali ini nih Mas, masih terkait kasus Subang. Kira-kira seperti apa yang disampaikan oleh Mas Sulis tadi, apa ini yang katanya menurut Mas Sulis sangat sekali menarik nih? Jadi, soal apa nih menarik nih? Kita lanjut video yang tadi ya, kemarin ya. Jadi kan banyak media juga yang menyuarakan kasus Subang, tetapi nggak ngeluarin mukanya, seperti kayak kita kan di kamera kan muka kita kelihatan, orang tuh tahu, gitu kan. Nah, ini banyak konten kreator yang nggak muncul nih, mukanya nggak muncul, terus mewawancarai saksi juga nggak tahu itu video apa, telepon atau wawancara langsung face to face kayak gini, dan saksi tersebut ngomong lantang segala macem gitu kan. Nah, tetapi kan kita nggak tahu nih kondisi mereka itu seperti apa, ya kan. Nah, gimana nih kalau tanggapan Pak Heri nih mengenai orang-orang yang nih, pertama dulu nih ya contohnya youtuber lah ya, youtuber yang menyuarakan kasus Subang yang nggak nongolin mukanya gitu loh Pak. Kalau menurut Pak Heri sendiri gimana nih? Apakah karena takut karena ancaman? Kan ada nih yang lagi rame juga ini posisinya apa nih. Kenapa saya bahas ini juga? Ada salah satu saksi yang ya ngomong dengan lantang kenceng gitu kan. Katanya mau melaporkan youtuber yang sudah menggiring opini yang men-framing dia gitu Pak. Apa karena hal itulah jadi mengantisipasi gitu Pak? Monggo. Jadi sebetulnya saya melihat hal ini ya dari dua sisi ya Mas. Jadi yang pertama dari sisi positifnya dulu, sebetulnya banyaknya saksi yang memang terkadang dulu itu dia membisu gitu loh. Kenapa dia membisunya ini? Dalam arti karena memang sudah memiliki pengacara misalkan. Walaupun misalkan bisa berbicara langsung karena apa, tapi kan harus menghargai pengacara dulu, harus izin pengacara dulu. Pengacara juga mungkin tahu sendiri kesibukannya seperti apa ya. Seperti halnya kita lah, dalam hal ini Danu, ya kan. Sering juga kan muncul di channel kita, ya kan. Nah, kenapa? Karena memang kita juga membangun komunikasi baik dengan kuasa hukum tentunya. Nah, tidak terlepas dari orang atau channel ini menampilkan muka ataupun tidak, yang jelas saya yakin netizen sekarang, teman-teman sudah pada pinter Mas. Jadi begini pinternya, pada saat ada media yang lebih cenderung ya kayak kita lah. Ini termasuk kita saja ya, termasuk salah satu contohnya channel saya nih. Sering sekali misalkan untuk saksi date tampil, karena memang kita ada sebuah kedekatan, ya kan. Terus mungkin dari ATS Law Firm juga dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo sering tampil juga di channel kita, karena memang kita ada juga kedekatan dengan beliau. Jadi walaupun memang kalau dilihat dari gestur, gimmick dan sebagainya macamnya, semua orang tidak bisa melihat ya. Tetapi jelas siapapun itu pasti orang yang tentunya ada kedekatan juga gitu loh. Tetapi gimana nih? Tetapi gimana? Tapi gini, kalau masalah itu saya paham Pak. Maksud saya nih yang, jadi sebenarnya masalah apa nih yang tidak paham? Yang ditanyakan gini nih. Kan ada nih yang sekarang lagi rame. Saksi tersebut tuh ngomong dengan jelas gitu Pak. Akan melaporkan youtuber yang menggiring opini, yang menggiring opini untuk menyudutkan dia, gitu kan. Nah, apakah karena hal tersebutlah jadi walaupun ini itu
keluarnya baru-baru sekarang ya. Iya. Ya walaupun bulan-bulan kemarin juga udah pernah gitu Iya. kan. Tetapi apakah seorang YouTuber ini nggak berani nongolin mukanya ini karena antisipasi dari awal gitu maksudnya? Iya. Maksudnya dari awal itu antisipasi kalau seandainya nih ada apa-apa. Iya. Jadi beliau ya istilahnya orang nggak nongol mukanya kan nggak ketahuan siapa-siapanya gitu. Iya. Terkait persoalan ini saya kepada hal yang awal dulu ya, yang tadi ya, terkait pada persoalan awal bahwa ada berita itu kan ya, atau bisa disebut warning lah, warning terhadap youtuber yang sering mengawal kasus Subang ini, yang taruhlah dianggap menggiring opini misalkan seperti itu. Tetapi yang kalau secara pribadi, kalau saya sendiri ya Mas ya, intinya di sini itu tidak takut. Kenapa? Karena memang tidak takutnya itu, tidak khawatirnya itu, kita itu juga memfilter dulu gitu loh. Kita kan berbicara harus berdasarkan data ya. Betul. Jadi apa yang disampaikan oleh kita itu tentunya ada sumbernya, kan seperti itu. Nah, adapun terkait tadi yang pernah sebelumnya saya sering bahas bahwa adanya opini ini juga netizen itu melihat sesuatu yang ditunjukkan oleh orang yang memberikan keterangan, dalam hal ini saksi, itu sesuatu yang tidak lazim gitu loh Mas. Sehingga itulah yang sebetulnya secara tidak langsung tanpa disadari oleh saksi atau personalnya itu sendiri menganggap bahwa YouTubernya ini sudah menggiring opini gitu loh. Padahal secara tidak langsung dia sudah menunjukkan karena sebab akibatnya dari dianya sendiri sebenarnya gitu mungkin. Nah, betul sekali seperti mungkin itu kan maksudnya. Maksud saya seperti itu. Nah, terkait misalkan orang mau membahas persoalan kasus, ikut menyuarakan kasus Subang ini, mau nongol dan tidak nongol, ya itu terserah lah. Yang penting kalau untuk saya sendiri ya saya akan selalu nongol gitu loh Mas. Siap. Supaya orang juga bisa melihat lebih jelas gitu loh Mas. Ya ini ini menarik nih. Aku mau bahas masalah ininya nih. Bahas masalah apa? Yang tadi, yang Pak Heri masalah, ya saya ngapain takut gitu kan? Saya tetap ingin menyuarakan. Nah, apakah dengan adanya warning tersebut nih, itu sebenarnya nih apa sih? Ada rasa ketakutan gak sih untuk personel sendiri, Pak Heri sendiri? Jadi begini. Ada rasa gimana gitu nggak? Saya tidak seperti itu. Saya katakan tadi, yang namanya manusia itu, yang namanya manusia siapapun, kalau yang namanya misalkan dia bersalah, pasti ketakutannya tinggi Mas. Nah, kenapa dalam hal ini saya tidak merasa bersalah? Ini khusus ya, tidak merasa bersalah. Kenapa? Tidak merasa takut. Tidak merasa rasa takut loh gitu lah. Kenapa begini? Karena alasannya bahwa mungkin tahu juga kan bahwa Danu dalam hal ini juga dengan kita hubungkan dalam hal ini dengan meminta bantuannya Bapak Ahmad Taufan Sudirjo untuk mendampingi Danu, ya kan? Terkait hal itu saya juga selalu banyak berdiskusi gitu kan, menanyakan terkait bagaimana dari pandangan sisi aspek hukum, walaupun memang kita juga bisa dikatakan memiliki latar belakang yang sama ya, tetapi dari sisi jam terbang kan beliau juga lebih senior, jadi kita juga banyak melakukan diskusi gitu. Jadi kita tahu apa yang ditampilkan itu tentunya sudah difilter baik-baik gitu loh Mas. Dari sisi apa kita bisa mengamankan hal itu gitu loh maksudnya. Berarti intinya ya fine-fine aja. Fine-fine saja begitu, seperti itu. Jadi malahan mah saya kepada teman-teman yang lain juga jangan merasa takut, jangan merasa khawatir begitu loh. Ya intinya terus aja berjalan seperti biasa kalau memang untuk menyuarakan, dan yang tujuannya memang sebetulnya tidak lain sih, hanya untuk membuat kasus ini menjadi sebuah atensi publik gitu loh. Betul. Tidak bisa channel kita itu intervensi misalkan, mengatakan kenapa ada polisi tidak menangkap itu atau ini. Lah, kan polisi sendiri juga orang yang istilahnya lebih profesional ya. Tidak harus misalkan ada digiring-giring seperti itu gitu loh maksudnya. Betul. Saya mempunyai keyakinan suatu saat juga pihak kepolisian akan mengungkap kasus ini, karena walaupun belum terungkap, kasus ini dianggap adalah sebuah PR gitu loh. Utang yang belum terselesaikan. Kita harus banyak memberikan ruang dan waktu gitu loh Mas. Tidak bisa juga tergesa-gesa seperti itulah. Jadi, dan terus gini Pak,
dengan adanya ini, Ya. nih saya punten-punten dulu nih. Oh, dihapunten. Ya, punten-punten dulu nih. Ya. Apakah dengan adanya warning ini sebenarnya tujuannya apa? Ini kalau menurut pendapat pribadi nih, saya nanyanya, dengan warning ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih gitu? Kalau menurut saya nih, Ya. nih saya ke pribadi sendiri nih. Ya. Kalau menurut saya dengan adanya orang yang mau menyuarakan ini, Ya. justru malah kan istilahnya biar pihak kepolisian ini masih tambah bersemangat lagi gitu loh Pak. Itu untuk mengungkap kasus ini, karena nggak nyampe sekarang juga kan belum adanya penetapan. Iya. Nah, dengan adanya warning ini tuh sebenarnya tujuannya untuk apa gitu kan? Kan kita ini kan mengawal gitu kan. Biar nggak hilang begitu aja gitu. Sebetulnya begini ya, saya tidak akan berbicara lebih jelas, lebih detail, dan teman-teman juga sepertinya sudah bisa menebak. Jadi kita nih YouTuber ini memang disampaikan tadi lah, sering menyuarakan kasus Subang yang tujuannya itu tadi tidak bisa melakukan intervensi terhadap pihak kepolisian, gitu kan? Karena memang itu sudah ranahnya kepolisian, dan saya juga mempunyai keyakinan ini sekali lagi pasti terus digarap lah intinya, dikerjakan oleh pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus yang di Subang ini. Itu kan perlu kita garis bawahi dulu nih. Nah, terkait posisinya ada sebuah reaksi gitu, ada sebuah reaksi yang ditimbulkan oleh beberapa orang saksi. Ya tentunya kalau misalkan saya nih tidak ada persoalan apa, ya kita fine aja, jadi tidak baperan gitu loh. Jadi sebetulnya kalau misalkan ada sesuatu reaksi, apalagi sampai sifatnya warning, ini juga menurut pendapat saya ya netizen juga sudah bisa menilai seperti apa gitu loh. Berarti nggak perlu dijelaskan lagi. Nggak perlu dijelaskan lagi gitu. Nanti kalau dijelaskan nanti salah lagi kan. Jadi dianggapnya nanti menggiring opini. Lagi. Jadi biarinlah netizen nanti ya, teman-teman semuanya juga sudah lebih tahu. Jadi bisa menyimpulkan sendiri seperti apa dan bagaimana gitu loh Mas. Iya, siap, gitu. siap. Paham bisa dimengerti. Jadi ya gitu. Kan adanya banyak orang yang menyuarakan ini malah ada warning kayak gitu loh Pak. Ya mungkin karena ini saya ambil positifnya aja. Saya ambil positifnya dulu ya. Mungkin nih ya karena merugikannya gitu kan. Karena merugikannya mungkin gitu kan. Dan keduanya ya toh kita menyuarakan kayak gini sebenarnya mungkin ini. Sebenarnya ya nggak ada gunanya juga. Toh sekarang pihak kepolisian juga masih mendalami, masih mencari gitu loh Pak. Sebetulnya kalau dilihat dari sisi ada guna dan atau tidaknya begini ya Mas ya. Kita juga kan tahu ada media nasional. Dan media nasional juga terkadang sering ada juga nih yang menjapri kepada saya izin untuk mengambil sumber. Misalkan terkait wawancara dengan saksi, misalkan atau apa. Nah, karena memang jauh sekali kan keterbatasan waktu dan terkadang masyarakat seluruh rakyat Indonesia nih ingin tahu perkembangan kasus Subang itu sekarang sudah sampai di mana sih gitu kan. Oh iya betul. Jadi pada dasarnya selain daripada kita menyuarakan kasus Subang ini seperti apa yang tadi sudah disampaikan, intinya juga dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu loh. Dan bukan persoalan karena kasus ini tidak terungkap saja Mas. Ya kan? Iya. Kalau kasus belum terungkap ini tujuannya supaya itu tadi ya kan menjadi atensi publik, kasus ini cepat terungkap. Dan kalau seandainya nanti kasus ini terungkap, kita juga harus publikasikan. Karena ini merupakan sebuah prestasi emas. Bahwa pihak kepolisian itu betul-betul bekerja profesional. Persoalan waktu cepat atau lambat karena ini adalah sebuah proses aja begitu loh Mas. Gitu loh. Betul. Seperti itu. Jadi kasus ini sekarang belum terungkap dan besok lusa kasus terungkap, kita juga harus lebih gencar lagi supaya para orang-orang yang memiliki pikiran jahat itu akhirnya dia berpikir lagi mempunyai jerak nih. Gila ini kasus rumit ini juga bisa terungkap gitu. Jadi dengan sebuah harapan tindakan kejahatan juga ya setidaknya hanya orang-orang yang memiliki mental yang jahatnya lebih tinggi aja yang mungkin bisa melakukan kegiatan yang melanggar hukum gitu loh. Yang tanpa batas. Tanpa batas, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya. Oke. Dilanjutkan lain waktu lagi karena posisi sekarang nih mau hujan nih. Lagi.
maghrib dan sekarang gerimis juga ini, gerimis mengundang. Mengundang hujan. Siap. Ya. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Kita di akhir nih kita doakan selalu mudah-mudahan kedua almarhumah selalu diberikan tempat yang mulia tentunya di sisinya, diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya. Dan juga keluarga yang ditinggalkan semoga selalu diberikan kesabaran, ketabahan. Dan juga nih wabil khusus untuk kepolisian, mudah-mudahan diberikan petunjuk, diberikan jalan agar kasus yang terjadi yang dikenal dengan kasus Lubang ini cepat terungkap. Demikian Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowa, berbeda-beda tetapi satu jua, tiada hukum yang mendua. Semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.